Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlinda Vira Artanti dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nikah. Pengertian nikah menurut beberapa pendapat fikih, bahasa, istilah, dan menurut para ahli. Menurut fikih, nikah adalah akad yang dibolehkan melakukan hubungan suami dan istri. Menurut bahasa, nikah artinya mengumpulkan, menjodohkan, dan menggabungkan. Menurut istilah, nikah adalah ijab qabul atau akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan darah atau bukan mahramnya. Menurut ahli, nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan hak kepada pria untuk memiliki dan menikmati farj atau seluruh tubuh wanita dan membangun sebuah rumah tangga. Jadi nikah adalah ijab qabul atau akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan darah atau bukan mahramnya untuk membentuk suatu rumah tangga. Seperti halnya yang terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 32 yang artinya, dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah, dan dari hamba-hamba sahaya yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin. Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Maka dari itu, jika kita udah mampu lahir dan batin, maka segeralah untuk menikah. Tapi ada juga beberapa hukum dalam menikah. Nanti kita bahas setelah ini. Nikah sendiri tidak hanya cuma mengucapkan ikrar ijab dan qabul saja. Nikah bukan untuk memenuhi hasrat hawa nafsu, tapi nikah itu karena suatu sunnah dari Rasul. Maka dari itu kita jangan sampai menyepelekan nikah. Selain itu, nikah juga memiliki beberapa hukum. Hukum nikah ada 5, yaitu yang pertama sunnah. Sunnah ditujukan pada seseorang yang mempunyai biaya untuk memberikan nafkah kepada istri serta kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Seperti seorang laki-laki itu harus mapan, kalau dia punya pekerjaan. Jangan cuma nikah karena ingin menuruti hawa nafsu saja. Jadi kita itu nikah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua, wajib. Wajib bagi seseorang yang mampu untuk melaksanakannya. Wajib maksudnya dia sudah siap secara fisik, finansial maupun apapun. Dan di sini dia mewajibkan menikah karena supaya tidak terjerat dalam hubungan yang bersifat zina atau ingin menghalalkan gitu. Jadi kalau kita udah cukup usia atau finansial kita cukup secara batin maupun lahir, maka segeralah kita menikah saja jika calonnya sudah ada. Kalau calonnya belum ada ya kita cari, tapi dengan cara ta'aruf saja, jangan pakai pacaran gitu, langsung ta'aruf dan menikah. Yang ketiga, makruh. Makruh maksudnya hukum nikah bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan suatu pernikahan, sebab dia batin ataupun finansialnya kurang atau ada suatu hal lainnya gitu. Jadi dia belum ada kesiapan untuk menikah ataupun kurang mampu dalam menikah. Yang keempat, mubah, yaitu hukum nikah bagi seseorang yang tidak terdesak oleh suatu hal yang mengharuskan ia untuk menikah. Maksudnya dia itu menikah harus menunggu umur dulu ataupun menunggu kesiapan, tidak cepat-cepat ingin menikah ataupun belum ada kesiapan gitu. Dan selanjutnya yaitu kelima, haram. Merupakan seseorang yang hendak berniat tidak baik dalam pernikahannya. Seumpama seorang wanita masih muda, cantik, dia menikah sama orang yang sudah tua karena ia hanya ingin mengincar hartanya saja.
Jadi itu termasuk perbuatan buruk, ataupun seseorang menikah dengan dia karena ingin membalaskan suatu dendam ataupun amarah yang pernah dilakukan dahulu kala. Jadi nikah itu bukan paksaan, tapi suatu yang lahir dari diri kita sendiri. Jangan nikah karena pengen atau keinginan saja, kan banyak kan sekarang usia 16, 17 gitu sudah menikah, padahal mereka itu belum ada kesiapan. Sebenarnya kan usia nikah itu kalau di Indonesia sekitar usia 19 tahunan kan menurut undang-undang. Jadi sebaiknya nikah itu usia 19 tahun ke atas kalau bisa sih. Tapi kalau usia 18 sudah cukup dalam fisik maupun finansial, itu boleh menikah. Tapi kalau masih ada keraguan, lebih baik jangan dulu, karena nikah itu tidak cuma akad dan ijab kabul saja, tapi nanti setelah itu banyak sekali fase-fase atau proses-proses setelah nikah. Seperti 2 bulan pertama dalam pernikahan itu akan diuji, entah itu dalam ekonomi ataupun hubungan suami istri. Seperti halnya sholat dan puasa, nikah juga ada rukun dan syaratnya. Yang pertama, rukun-rukun dalam nikah. 1. Harus ada mempelai laki-laki. Saat akad berlangsung, harus ada mempelai laki-laki. Karena bagaimana bisa berlangsung jika tidak ada laki-lakinya? Yang kedua, harus ada mempelai perempuan. Pernikahan tidak bisa jika dilakukan oleh laki-laki dan laki-laki dalam syariat Islam. Maka dari itu, harus ada mempelai perempuan. Dan mempelai perempuan itu sendiri tidak ada ikatan darah dengan laki-laki atau bukan mahramnya. Dan wanita itu harus halal untuk dinikahinya. Yang ketiga, harus ada wali nikah bagi perempuan. Bagi perempuan harus wajib ada wali nikahnya. Jika masih ada ayahnya, itu bisa diserahkan kepada ayahnya, kakaknya, ataupun saudara laki-lakinya. Jika ketiganya tidak ada, bisa diwakilkan atau wali yang lainnya. Yang keempat, harus ada 2 saksi laki-laki. 2 saksi laki-laki itu harus mempunyai persyaratan, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil. Jika tidak ada saksi, maka pernikahan itu tidak sah di mata agama. Dan yang kelima, yaitu ijab dan qabul, yaitu janji suci kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan penghulu, wali, dan saksi. Hukum rukun nikah harus dipenuhi semuanya dan tidak bisa ditawar lagi. Itu merupakan rukun Islam, rukun nikah menurut syariat Islam. Jadi jika tidak menempati 5 rukun itu, pernikahan dianggap tidak sah. Tadi kita sudah membahas tentang rukun dari nikah, dan sekarang syarat sah nikah. Yang pertama, mempelai nikah harus beragama Islam, baik itu mempelai laki-laki maupun perempuan, karena itu merupakan syarat sah dari pernikahan Islam. Apabila salah satu dari mempelai, semuanya laki-laki itu beragama Kristen dan perempuan beragama Islam, itu tidak sah nikahnya, karena kan kedua belah mempelai itu harus agamanya Islam. Yang kedua, bukan laki-laki mahram dari istrinya. Jadi ketika akan menikah, laki-laki itu bukan saudara atau bukan sedarah dengan si perempuan. Karena kalau sampai ada hubungan pernikahan satu darah, itu akan mengakibatkan beberapa hal gitu. Jadi menikah itu harus bukan mahram kita, sama ya tidak ada hubungan darah. Yang ketiga, mengetahui wali akad nikah. Jadi sebelum menikah, laki-laki harus mengetahui asal-usul perempuan itu berasal dari mana. Tidak cuma langsung, ya saya memilih perempuan itu menikah, langsung dinikahi, tanpa melihat asal-usulnya seperti apa. Yang dimaksud asal-usul itu
harus jelas walinya mana, orang tuanya mana. Jangan cuma nikah terus ya dia cantik saya ingin menikah dia, padahal dia belum tahu asal usulnya gimana, keluarganya dari mana atau seperti apa gitu. Yang kelima, tidak karena paksaan. Menikah itu tidak bisa dipaksakan. Seumpama kita tuh menikah harus sama-sama saling suka. Seumpama saya ingin menikah dengan dia juga harus bisa menerima saya, bukan karena paksaan. Seumpama saya disuruh menikah dengan seseorang, tapi saya tidak ingin, tapi dipaksa. Takutnya nanti kalau setelah menikah, hubungannya itu tidak akan harmonis atau akan terjadi kekerasan atau pertengkaran dalam rumah tangga itu. Jadi kalau menikah itu tidak boleh ada paksaan, harus dari diri kita, dari hati kita masing-masing. Jadi, tujuan pernikahan dalam Islam adalah membentengi diri untuk berbuat zina. Selain itu, bisa menjadikan pasangan yang bertakwa. Maka dari itu, jika kita ingin menghindari dari zina, alangkah indahnya jika kita menikah saja. Tapi jika sudah mampu, jika belum mampu, kita lebih baik mendekatkan diri dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di zaman seperti ini banyak sekali remaja-remaja yang memutuskan untuk menikah muda supaya dia bisa terhindar dari zina. Jadi kesimpulannya, pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga menurut syariat Islam. Maka dari itu, kalau kita sudah mampu untuk melakukan nikah, maka segeralah untuk menikah. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai nikah. Apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan di hati pemirsa, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.